Shalom, selamat pagi semua adik-adik kelas pra-remaja dan remaja. Apa kabarnya kalian sampai hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Kita tetap berdoa supaya kalian yang naik kelas dapat nilai yang bagus dan yang lulus dapat sekolah yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa sampai hari ini bukan karena kuat, gagah, dan perkasa kita, tapi kita tahu kita ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus yang pimpin setiap langkah kita. Karena itu, mari kita sama-sama naikkan pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Kita mau angkat pujian lagi dari lagu dengan judul Kasih yang Terindah. Kita tahu dalam hidup ini bukan karena gagah perkasa kita, tapi semuanya karena karya terbesar yang Tuhan
sering lakukan dalam hidup kita.
Allah Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa kami, Khalik langit dan bumi. Bapa yang mengasihi dan mencintai kami tanpa batas sampai hari ini. Bapa yang dengan segala cinta dan kasih-Nya membimbing kami, menuntun kami, memimpin kami untuk tetap hidup di dalam terang jalan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih sehat sampai hari ini. Kami tahu ini bukan karena kuat dan gagah perkasa kami. Semuanya ini hanya karena Tuhan yang memelihara kami. Tuhan yang tetap menjagai kami di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan, kami bernyanyi di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati ibadah kami yang sampai hari ini Tuhan kami lakukan secara online. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu terus menuntun kami untuk kami dapat melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Bersemayamlah di dalam hati kami Bapa. Tuntun kami dengan firman-Mu Tuhan, agar tetap kami menjadi anak-anak Tuhan yang tegar, yang teguh di dalam Engkau saja. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi kita mau membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Adik-adik, hari ini kita mau belajar dan kita hari ini mempunyai tema To Be Smart. Ayat hafalan kita dari Ayub 9 ayat ke-10. Ayat hafalan kita Ayub 9 ayat 10. Adik-adik yang terkasih,
Kita tadi sudah membaca firman Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Gadis bijaksana dan gadis bodoh ini, mereka sama-sama sedang di dalam perjalanan. Perjalanan mereka adalah untuk menyongsong mempelai laki-laki dalam sebuah perjamuan kawin. Di tengah perjalanan, mereka sama-sama membawa pelita, baik gadis yang bijaksana maupun gadis-gadis yang bodoh. Namun, mereka akhirnya kelelahan dan akhirnya mereka mengantuk. Mereka sama-sama tertidur, baik gadis bijaksana maupun gadis bodoh. Lalu, ketika mereka sedang tertidur, di tengah malam, terdengarlah suara yang mengatakan bahwa mempelai sudah datang. Dan setiap orang, mari sambut dia. Lalu gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana ini, mereka membereskan pelita-pelita yang mereka pakai saat mereka tertidur. Mereka bereskan semuanya sehingga mereka berjalan kembali menuju ke sebuah tempat untuk menyongsong mempelai laki-laki dan ikut dalam perjamuan kawin. Akan tetapi, di tengah perjalanan, apa yang dikatakan gadis bodoh kepada gadis bijaksana? Gadis bodoh mengatakan, "Berikanlah kami minyakmu sedikit, hai gadis bijaksana, sebab pelita kami hampir padam." Tapi gadis bijaksana itu mengatakan, "Oh tidak, kami tidak akan memberikannya buat kamu. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kalian pergi ke sebuah tempat di sana dan kalian belilah minyak di sana." Akhirnya adik-adik, gadis yang bodoh, mereka berjalan kembali untuk membeli minyak karena mereka tidak membawa persediaan minyak dan pelita mereka hampir padam. Akan tetapi, saat gadis bodoh itu membeli minyak di sebuah tempat, gadis bijaksana sudah hampir sampai di tempat tujuan mereka untuk masuk di dalam perjamuan kawin. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Gadis bijaksana itu masuk ke dalam perjamuan kawin yang sudah disediakan. Ketika gadis bijaksana itu masuk, akhirnya pintu kembali ditutup. Namun, apa yang terjadi dengan gadis-gadis bodoh? Ketika gadis-gadis bodoh mengetuk pintunya, mereka mengatakan, "Bukakanlah kami pintu." Apa yang dikatakan penjaga pintu? Dan ada suara yang mengatakan bahwa, "Aku tidak mengenal kamu." Adik-adik yang terkasih, apa yang kita bisa dapatkan dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Apa yang mau kita kutip dari sini? Pelajaran apa yang kita anggap berharga sekali dalam peristiwa
5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang harus kita petik, yang harus kita ambil hikmah dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah kita harus pintar. Pintar dalam hal apa? Kita harus pintar dalam mempergunakan waktu yang disediakan Tuhan. Waktu kalian untuk belajar, waktu kalian untuk bermain, waktu kalian untuk santai, waktu kalian untuk ke sekolah menuntut ilmu. Semua itu harus kalian pelajari. Semuanya itu harus kalian lakukan. Supaya apa? Supaya kalian menjadi bijaksana. Ketika kalian sudah menjadi bijaksana, berarti kalian mengisi otak kalian dengan hal-hal yang baik yang bisa kalian lakukan, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Tapi kalau kalian tidak mempergunakan waktu kalian dengan baik, maka kalian akan menjadi orang yang bodoh selamanya. Apa sih sebenarnya arti kata bijaksana itu? Kita mau belajar bahwa arti kata bijaksana itu adalah selalu mempergunakan akal budinya. Dia pandai dan selalu berhati-hati, cermat, teliti, tekun. Itulah minyak kalian untuk masa depan kalian, adik-adik. Minyak kalian harus kalian isi. Bukan orang tua yang mengisi minyak kalian pada saat ini. Kalian sendiri harus mengisi minyak kalian. Isilah minyak kalian dengan cermat, dengan teliti, dengan selalu menggunakan akal budi. Ketika kalian sudah mempergunakan minyak itu dengan baik, dan terus kalian kaji, dan terus kalian kaji, dan terus kalian kaji, sampai kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Itulah tujuan akhir dalam hidup kalian ketika kalian sudah mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Jangan mencontoh orang lain untuk menjadi bijaksana. Kapanpun kalian tidak akan pernah pintar. Mungkin kalian lihat teman kalian di sekolah, ih, dia bijaksana banget ya. Wih, salut aku. Nah, itu namanya bijaksana dengan mengcopy paste. Jangan adik-adik. Jadilah bijaksana terhadap diri kalian sendiri. Isilah minyak kalian dalam hidup kalian. Apa yang mau kalian capai? Capai dengan bijaksana. Dengan minyak kalian yang tidak akan pernah habis ketika kalian rajin, ketika kalian teliti, ketika kalian pandai, ketika kalian berhati-hati dalam mempergunakan waktu kalian. Gadis bodoh itu bisa kita upamakan seperti korek api. Korek api kita ces, seketika dia akan mati. Itu gadis yang bodoh. Tapi kalau gadis yang bijaksana, kita umpamakan dia seperti mancis. Mancis itu kalau kita bawa kemana-mana, kalau minyaknya masih ada, sampai kapanpun dia akan tetap bisa dinyalakan. Tapi kalau korek api, kita langsung nyalakan, dia akan mati seketika karena dia tidak punya minyak.
Tapi kalau mancis, kemanapun kita bawa, asalkan minyaknya terisi dengan penuh, dia akan tetap bisa dipakai. Adik-adik, jangan salah juga di dalam kalian dipercayakan mempergunakan teknologi oleh orang tua kalian. Baik itu laptop, iPhone, iPad, handphone, dan sebagainya. Jangan salah gunakan adik-adik. Jangan buka situs-situs yang tidak kalian perlukan pada saat ini. Jangan. Bukalah situs-situs yang kalian pergunakan pada masa kalian sekolah. Pakai itu. Mungkin kalian akan melihat situs tentang pelajaran kimia karena kalian mau mengkaji tentang pelajaran kimia. Pakailah teknologi itu. Mungkin kalian ada yang mau mengembangkan talenta kalian dalam bernyanyi, dalam bermain musik, dan sebagainya. Pakailah teknologi yang sudah dipercayakan oleh orang tua kalian itu. Agar kalian bisa menjadi orang yang bijaksana di kemudian hari. Mari adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam setiap hal pun yang kalian lakukan. Belajar untuk mencermati, belajar untuk meneliti, belajar untuk mempergunakan setiap kesempatan yang ada, agar minyak kalian tidak akan pernah habis sampai kalian bisa meraih cita-cita kalian, sampai kalian bisa meraihnya. Entah itu kalian mau sarjana S1, bahkan ada yang mau sampai profesor sekalipun. Isilah minyak kalian dari sekarang. Jangan padamkan minyak itu, tapi isi terus minyak kalian. Karena dengan minyak yang kalian selalu isi, sampai kapanpun, dan sampai kalian bisa meraih cita-cita kalian, biarkan minyak itu tetap ada di dalam diri kalian. Selamat menjadi anak bijaksana di dalam Tuhan Yesus. Pakai untuk menjadi anak yang pintar, anak yang teliti, anak yang selalu berhati-hati, anak yang cermat, anak yang selalu teliti akan segala sesuatunya dalam hidup kalian. Nyalakan terus api, nyalakan terus minyak sebagai persediaan untuk kalian bisa meraih cita-cita kalian di masa yang akan datang. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang gadis bodoh dan gadis yang bijaksana. Berkati Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan. Jadikan kami anak-anak yang bijaksana Tuhan. Pandai mengatur waktu kami dan membagi waktu kami. Pandai mempergunakan waktu kami Tuhan. Kami pintar. Kami teliti. Kami menjadi orang yang cermat. Kami menjadi orang yang berhati-hati Tuhan di dalam segala sesuatunya. Kami juga mau Tuhan Yesus, supaya minyak yang ada di dalam diri kami terus tersedia Bapa, sampai kami mencapai dan meraih cita-cita kami seperti yang kami rindukan, seperti yang kami idam-idamkan di masa yang akan datang. Berkati Bapa, berikan kekuatan bagi adik-adik kami melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap menjadi anak yang bijaksana, mereka tetap menjadi anak yang tangguh, mereka tetap menjadi anak yang mandiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Berkati mereka satu persatu Tuhan di dalam setiap hal, dalam kehidupan remaja dan dalam kehidupan masa pra-remaja mereka. Terima kasih banyak Bapa.
Terpuji Engkau Tuhan Yesus dengan segala kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Jangan lupa tetap cuci tangan, pakai masker kalau keluar, makanlah makanan yang bergizi, atur jam istirahat yang cukup, agar kita tetap sehat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat satu pujian lagi dengan judul Bapa Sentuh Hatiku. Kita mau bersatu di dalam doa penutup. Tuhan, kami datang pada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu bijaksana dalam segala situasi dan kondisi. Ajari juga kami Tuhan Yesus, untuk kami bisa belajar, mengekang mulut kami, dan berkata yang baik terhadap siapapun Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, Engkau senantiasa bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau yang senantiasa berotoritas di tengah-tengah kehidupan kami. Teruslah ajari kami Tuhan. Teruslah pimpin dan bimbing kami, agar kami tetap dapat melakukan apa yang benar, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami berharap biarlah kiranya situasi dan kondisi kami
cepat pulih kembali Tuhan, agar kami dapat menikmati pertemuan yang indah bersama-sama dengan rekan-rekan dan teman-teman kami, baik di sekolah, baik di gereja. Biarlah ya Tuhan, kami serahkan situasi dan kondisi seluruh dunia ini pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan seluruh situasi dan kondisi kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Engkau, ya Tuhan. Amin.